kita bicara tentang produksi tanaman kelapa sawit, kita tidak bisa meninggalkan faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Jadi produksi kelapa sawit itu banyak faktor yang mempengaruhi. Baik mulai dari air, unsur hara, jenis bibit, iklim, kondisi tanah, faktor manusia. Ini kalau misalnya masyarakat mungkin akan berkisar pada hari ini ya Pak, mungkin akan berkisar pada unsur hara karena menghadapi harga pupuk yang semakin naik. Tapi di perusahaan swasta atau perusahaan BUMN pun sekarang yang dihadapi adalah faktor manusianya Pak. Karena dihadapkan dengan biaya tenaga kerja yang sangat besar. Nah, nanti kita akan bahas detail. Kemudian next Pak. Nah ini. Jadi ketika kita ngomong produktivitas tanaman kelapa sawit, kita tidak bisa ngomong bahwa produksi kita akan produksi kita down akibat masalah A saja, itu tidak bisa. Maka evaluasinya tidak bisa diparsialkan, tidak bisa sendiri-sendiri saja. Sebagai contoh ini adalah contoh kasus di lahan. Bahwa ketika saat ini lahan kita itu jumlah bunga jantannya terlalu banyak misalnya. Apakah gara-gara tidak ada unsur hara yang tercukupi saja? Jawabannya adalah tidak. Maka kita tidak bisa memparsialkan. Karena bahwa pembentukan bunga ini juga dipengaruhi oleh dua. Satunya unsur hara, satunya air. Apakah yang selanjutnya, apakah dulunya pernah ditinggal dalam faktor manusianya. Jadi memang pengomongan produktivitas tanaman kelapa sawit tidak bisa memparsialkan atau sepenggal-sepenggalkan masalah ini, sehingga harus dievaluasi satu dan yang lainnya gitu sebagai referensi. Maka kita akan membahas detail 9 problematika produktivitas. Next Pak. Ini yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah yang pertama adalah kurangnya ketersediaan tenaga ahli di kelapa sawit di beberapa wilayah. Ini akan menjadi masalah yang cukup rumit juga. Kemudian harga pupuk yang semakin meroket. Kemudian munculnya pupuk palsu. Ini akibat pupuk yang meroket, maka banyak pupuk-pupuk yang yang palsu yang beredar di masyarakat, atau pupuk-pupuk yang tidak sesuai dengan kadar dalam labelnya. Kemudian yang keempat adalah bibit yang digunakan, sumber bibit yang digunakan, kemudian adanya bunga jantan yang berlebihan. Kemudian yang masalah kelima adalah pola songgo kelapa sawit. Nah, ini nanti kita bahas di part yang pertama. Di part kedua kita akan membahas mengenai pola pemupukan, kemudian pemahaman faktor pembatas ini, dan yang kedelapan adalah pemahaman penggunaan herbisida untuk tanaman kelapa sawit. Karena ini juga menjadi faktor yang sangat rumit sekali Pak Fajar pada hari ini. Banyak sekali masyarakat tuh berpikiran yang penting lahan saya itu bersih kayak lapangan bola, maka produktivitas saya akan naik seperti itu. Itu di dalam pola, nanti kita bahas secara lengkapnya. Kemudian yang paling terakhir ini, saya cakap sawit ini sangat minat karena memang dapat undangan dari Pak Fajar yang memiliki dari teman-teman Semai itu memiliki pola pikir yang membantu masyarakat petani secara luas, adalah mengenai masalah ini, menjawab masalah ini. Lemahnya pencatatan, karena memang masyarakat kita itu kalau boleh dibilang yang penting duitnya berapa sih gitu. Kalau nyatet enggak, ini kita akan bahas. Oke, masalah yang pertama Pak, monggo next.